Kilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara Napaktilas Jejak Leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon berlanjut pada acara Napaktilas Jejak Leluhur. Sekarang berada di Patilasan, situs keramat Buyut Sela Pandan. Untuk lebih jelasnya nanti mari kita bersama-sama akan mendengarkan keterangan dari Bapak Juru Kunci situs keramat Buyut Sela Pandan. Kula saking Dinas Kebudayaan Pariwisata ajeng ngobrol-ngobrol sedikit terkait tentang keberadaan situs Buyut Sela Pandan, Pak. Iya, Pak. Lagi baik tak, Pak? Iya. Bapak sinten nami? Pak Bambang. Pak Bambang niki pecile? Ambas. Ya konon katanya bahwa menurut sejarah di sini ada semacamnya patilasan ya, Pak ya? Iya. Persisnya di Desa Watubelah atau sekarang namanya Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Nah, tolong sampaikan Pak, diceritakan kronologis keberadaan situs Buyut Sela Pandan ini. Mangga Pak. Akhirnya dia udah besar menjadi peranan membaku pengetak Buana menjalankan rukun Islam yang kelima, ziarah haji sama adiknya Nyerati Subang Lara. Terus diberi anugerah nyampe ke Arab Saudi, dikasih gelar nama Syekh Abdul Iman. Dari Mekah namanya Syekh Abdul Iman yang tadi makhluk Pangeran Cakrabuana. Terus dia bersinggah di Serambi Mekah habis pulang dari sana gitu. Datanglah ke Serambi Mekah gitu. Biasa di situ lagi wonten penyakit mawabah yang sudah disembuhkan. Akhirnya si Syekh Abdul Iman dideketin, beliau tak orang apa orang Madul, apakah orang yang ada di situ. Ditanya sama ini, wah ada orang ya. Saya namanya siapa? Saya dari Cirebon, Baku Cirebon Pangeran Cakrabuana yang akhirnya saya dapat gelar dari Tanah Suci Mekah. Dari kejadian rukun Islam kelima diangkat menjadi Syekh Abdul Iman. Terus dia minta pertolongan, dengar-dengar katanya dia ada penyakit apa yang tidak bisa disembuhkan. Terus Syekh Abdul Iman melangkah naik di pohon besar biasa itu dirimbuni pandan Sunan Pandandri. Tadi dia mohon kepada Allah untuk pertolongan keluarga Aceh, mohon pada Allah
jalankan sholat sunnah di atas batu. Lama kelamaan, akhirnya pandan itu keluar kembang, Pak. Dinamain kembang kuda atau kembang panda. Pertolongan dari itu bisa dari Allah, ilmu peta, baunya wangi, hasil dari bayi sampai dewasa sampai orang tua sembuh semua. Di atas pertolongannya dari bauan harum wangi itu dari kembang kuda. Pertolongan mah dari Allah. Dari Allah. Cuma sebab musabab secara syariatnya saking kembang pandan. Kembang pandan. Cikal bakal dari Cirebon itu sendiri tidak terlepas dari peran serta Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi tersebut mempersunting istrinya Pangeran Nyimas Subanglarang dari anak didiknya Syekh Kuro yang di Kerawang. Dari ibunya Subanglarang tersebut lahirnya 3 putra putri. Yang pertama Pangeran Walang Sungsang, yang kedua perempuan Rara Santang, yang ketiga Kian Santang. Nah, cikal bakal yang namanya Baku Cirebon itu udah istilah nama dari Walang Sungsang. Jadi namanya banyak sekali Baku Cirebon tersebut. Yang nama aslinya Pangeran Walang Sungsang. Nah, kemudian beliau tidak mau untuk mengikuti jejaknya Prabu Siliwangi diberikan sebuah mahkota, tiga-tiganya tidak mau. Nah, yang diberi mahkota tersebut istri dari yang Galuh, yaitu Kentring Manik. Nah, nanti itu putra namanya Surawisesa. Nah, di sini patilasan buat Ki Buyut Sela Pandan. Ki Buyut Sela Pandan ini tidak lain dan tidak bukan nama istilah dari Baku Cirebon atau Pangeran Walang Sungsang. Iya. Kurang lebih demikian. Jadi biar kita perjelas, kita sederhanakan bahwa satu orang itu bisa banyak sekali penamaannya. Kurang lebih coba Pak Raden Toto untuk bisa menjelaskan 10 menit. Terima kasih kalau bisa. Jadi sebagaimana diceritakan oleh Pak Suri Pelhara maupun Pak Kadis sudah berdasarkan data naskah-naskah yang ada memang benar. Tetapi barangkali mungkin dipersingkat. Ketika Baku Cirebon pulang dari haji, singgah dulu di Sambutra Paseh, Aceh. Nah, di sana sedang terjadi wabah penyakit, katakanlah seperti sekarang itu misalnya corona seperti itu, banyak yang meninggal, sehingga Sultan Aceh memohon pertolongan kepada Baku Cirebon atau Ki Haji Abdullah Iman untuk bagaimana solusinya pengobatannya, sehingga Haji Abdullah Pangeran Cakrabuana bersemedi bertafakur bermohon kepada Allah untuk minta doa apa kira-kira solusinya di sebuah batu yang sekelilingnya ditumbuhi oleh pohon-pohon pandan. Nah, atas kehendaknya Allah Ta'ala dengan katakanlah tadi munculnya bunga pandan itu, alhamdulillah penyakit yang ada di Aceh bisa sembuh semua. Nah, terus Raja dari Aceh ini memberikan Aceh mengikhlaskan atau mengizinkan putrinya yang bernama Nyai Mutmainah untuk diangkat oleh Baku Cirebon, tadi dibawa ke Cirebon. Tapi kejadian itu sehingga Pangeran Cakrabuana diberi julukan namanya Ki Sela Pandan, seperti itu. Nah, pada saat Mutmainah ini di Cirebon diangkat karena beliau sangat cantik, memiliki aroma tubuhnya yang semerbak wangi, sehingga dikenal Cirebon menjadi Nyai Mas Gandasari, Pak. Jadi itu seperti itu. Nah, ketika katakanlah Baku Cirebon atau Ki Sela Pandan melakukan syiar Islam di daerah wilayah sini, Padukuhan ini,
ada katakanlah Ki Manik tadi Hutan. yang sedang membabat hutan, membakar hutan, tapi tujuannya adalah untuk menghambat syiar Islam yang dilakukan oleh Ki Syaraf Pandan tadi. Nah, tetapi terjadilah di situ adu kekuatan, adu jurit, tapi Ki Pati Manik tidak mampu menandingi ilmu yang dimiliki Mpu Cirebon sehingga masuk di sebuah batu, dan dengan berzikir pada Allah, berdoa-doa itu akhirnya batu pecah menjadi dua, sehingga saat itu pedukuhan tadi dinamakan pedukuhan Watu Belah, dan beliau katakanlah sebagai penanggung jawab di sini juga dianggap sebagai Ki Gede. Jadi kalau Ki Gede itu sama dengan Ki Ageng, yaitu pemimpin pedukuhan. Bisa kita lihat secara seksama bahwa banyak orang awam itu keliru memberikan sebuah pendapat atau istilah. Ternyata pada zaman dahulu yang namanya seseorang telah meninggal, ya, antara kersa Gusti Allah, dikuburkan dengan dikuburkannya benda-benda bersejarahnya. Konon pada zaman dulu dicirikannya seperti kuburan demikian. Namun sesungguhnya ampura bukan kula keliru, kula salah. Nah, kurang lebih hanya sebuah simbol. Di sini dikuburkannya semacamnya patilasan benda-benda bersejarahnya. Nah, yang ini siapa ini, Pak? Diistilahkannya nama siapa ini? Pangeran Suranegara, Pak. Pangeran Suranegara. Ya. Nah, itu di dalamnya peninggalannya apa, Pak? Peninggalannya ya banyak sih, Pak. Banyak, keris, Keris, tombak, golok cabang ada. golok cabang. Oh, golok cabang. Terus tongkat Tongkat. jadi dikuburin. Program Napak Tilas Jejak Leluhur ini tidak lain tidak bukan kami mengajak dalam rangka wisata religi. Sesungguhnya Rasulullah sendiri sudah memberikan sebuah petuah nasihat. Orang cerdas itu ada dua. Satu, orang yang mengingatkan kematian. Yang kedua, bagaimana orang tersebut mempersiapkan untuk kematian itu. Jadi tidak ada salahnya apabila kami melakukan napak tilas jejak leluhur sebagai suri tauladan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napak tilas jejak leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.